Hari ini kita mengunjungi indoor vertical farm yang pertama di Indonesia, di mana mereka mempunyai teknologi lampu sehingga mereka bisa beroperasi jauh lebih lama dibandingkan dengan farm biasa. Apakah mereka jauh lebih menguntungkan? Apakah mereka jauh lebih mahal? Bagaimana operasionalnya? Kita nonton sama-sama. Saya sekarang di sini lagi ada di Tunas Farm. Dia kebun hidroponik yang nanamnya di dalam ruangan. Nah, kita mau tanya-tanya sama Mas Wiki ya. Ya. Oke, Mas Wiki, aku mau tanya dong. Boleh. Ini kapan nih mulai terbentuknya Tunas Farm? Oke, terbentuknya Tunas Farm sebetulnya dari tahun lalu, 2020, di sekitar bulan September itu kita berdiri. Tapi untuk pertama kali kita planting di sini itu di bulan Januari 2021. 2021, berarti baru awal tahun ini ya. Oke. Terus kenapa sih milih berhidroponik dalam ruangan? Nah, ini yang kita coba di Indonesia terutama ya. Di Indonesia terutama itu belum banyak metode penanaman hidroponik yang menggunakan indoor. Nah, kenapa kita ambil indoor? Karena indoor itu punya kelebihan yang berbeda dibandingin kalau sama yang di outdoor. Kayak contohnya di ruangan kita nih, ini kita benar-benar steril. Steril, jadi nggak ada hama, kita nggak perlu pakai pestisida, nggak perlu pakai bahan-bahan yang berbahaya, karena semuanya sudah tercover dalam satu ruangan yang steril seperti itu. Oke. Terus aku mau tanya, ini kan kita pakai ini ya, apa namanya, lampu kan? Iya. Ada nggak sih ketentuannya dari misal 1 meter lampu itu bisa untuk berapa tanaman? Oh ya, sebenarnya kita untuk konfigurasi lampu, berapa jumlah lampu yang dipakai, kita ada tim R&D-nya. Kita ada tim R&D yang memang kita meriset lampu seperti apa sih yang cocok untuk digunakan menanam tanaman seperti ini. Nah, kita udah coba R&D dan konfigurasi seperti inilah yang akhirnya kita dapetin. Oh, oke. Ada nggak kalau merek lampu apa yang dipakai gitu, spesifikasinya kayak gimana? Ini kita nantinya juga akan R&D sendiri sih untuk lampu ya. Gitu. Oke. Terus, nah ini kan kita dalam ruangan. Tanaman-tanaman apa aja yang bisa kita tanam nih di sini? Wah, banyak. Justru dengan pakai indoor vertical farming seperti ini, kita bisa nanam tanaman-tanaman yang mungkin kalau di luar nggak bisa ditanam. Karena apa? Karena misalnya ada tanaman yang dia butuh suhu untuk tanaman-tanaman yang hidupnya di pegunungan gitu ya, yang butuhnya suhu di sekitaran 20 derajat. Kalau kita taruh di outdoor yang mungkin bisa sampai 30 derajat ya kalau di outdoor ya. Nah, dengan pakai indoor vertical kayak gini, kita bisa manipulasi suhunya. Kita bisa manipulasi cahayanya. Jadi kita bisa menanam tanaman-tanaman yang mungkin agak sulit kalau di outdoor. Oh, oke. Spesifik kalau kita nanam buah bisa juga di sini? Tanam buah bisa, cuman mungkin akan ada perbedaan di nutrisinya, terus mungkin konfigurasi lampunya, itu ada perbedaan. Nah, mau tanya lagi. Kalau ini 24 jam? Enggak. Ini nyala nggak 24 jam? Enggak 24 Ini berapa jam. lama? Kita di sini untuk nyalanya 12 jam. Oh, cuma 12 jam? 12 jam. Jadi kita di sini udah ada otomasi, semuanya udah terotomasi. Jadi setiap jam 6 pagi ini akan otomatis nyala, jam 6 sore dia akan otomatis mati. Oh gitu. Jadi, nah, itu 12 jam kan? Tapi maksimal dong ya, 12 jam kan? Nah, itu memangkas masa panen dari si tanaman nggak? Misalkan ya, kayak si kale biasanya 2 bulan tapi jadi 1 bulan atau 1 bulan setengah, bisa lebih cepat nggak? Nah, sebenarnya dengan teknik hidroponik itu emang akan lebih cepat dibandingin sama yang soil. Misalnya ya, soil itu butuh untuk tanaman misalnya romaine, dia mungkin butuh sekitar 2 bulan ya, 60 harian misalnya. Dengan pakai hidroponik, kita bisa mangkas hampir setengahnya, mungkin 35-40 hari udah kita bisa panen. Kalau dibandingin outdoor dengan indoor? Bandingin outdoor dengan indoor sebenarnya jumlahnya nggak akan signifikan ya kalau secara hari, tapi secara kualitasnya mungkin akan ada perbedaan. Oke.
Dok, mau tanya apa lagi? Sorry ya. Iya. Nah, berapa modal yang dibutuhin kalau ada yang pengen bikin kayak kebun kayak gini? Ya. Sebenarnya kita di Tunas Farm ada program partnership. Nah, partnership ini kita coba ngajak orang-orang yang mungkin punya idle buildings ataupun lahan pun juga bisa sebenarnya, lahan kosong. Tapi kalau misalnya mau bikin indoor, punya ruko nggak pakai atau rumah nggak pakai, kita bisa buatkan indoor vertical farming seperti ini. Biayanya per meter itu, per meter perseginya bisa sekitar 6 juta. Untuk per meter persegi, tapi udah jadi semua nih? Semuanya udah jadi. Kita kasih instalasinya, kita kasih teknologinya, kasih softwarenya. Kita pun juga nanti akan provide untuk orang yang mengelolanya. Kayak di sini kita ada grower ya. Grower itu memang yang harus mengetahui seluk-beluk tentang tanaman, seperti apa untuk menanamnya, nutrisi yang dibutuhin seperti apa sih. Nah, itu harus ada growernya. Kita juga nanti akan provide. Plus kita juga nanti akan jadi off-takernya. Jadi, jadi nanti ketika udah panen nih, yang agak susah kan sebenarnya nanti kalau udah panen mau dimanain ya gitu kan. Nah, itu yang nanti kita akan jadi solusinya juga. Kita akan jadi off-takernya, nanti kita yang distribusi. Oke, jadi kita untuk partnership ini kita sediain tempat, kita punya dana, kemudian Tunas Farm bantu untuk instalasi segala macam. Tapi nanti pasar Tunas Farm juga yang bantu. Jadi kita hulu ke hilir kita coba kasih semua solusinya. Oke, menarik. Selama ini karena di dalam ruangan ada masalah dengan hama nggak? Nggak ada. Justru karena dalam ruangan nggak ada hama yang masuk. Nggak ada hama sama sekali? Nggak ada. Even ada orang keluar masuk? Makanya untuk yang masuk juga kita nggak bisa sembarang orang. Kalaupun masuk ya nggak boleh terlalu banyak dan ya ada prosedurnya lah gitu. Jadi nggak sembarang. Ada satu pertanyaan lagi. Apakah sebaiknya semua petani hidroponik beralih ke teknologi ini? Kalau untuk masalah teknologi, ya kedepannya pasti semua harus butuh teknologi ya. Tapi apakah semuanya harus indoor? Enggak juga. Karena sebenarnya ini kita komplementer. Jadi untuk tanaman-tanaman yang high value kayak kale, terus lettuce dan segala macam, kita bisa tanam di yang indoor seperti ini karena dia punya nilai yang tinggi dan kualitasnya bisa kita jamin. Tapi untuk tanaman-tanaman yang mungkin agak di bawah ya, agak secara harganya gitu ya. Misalnya kangkung atau bayam atau pakcoy. Nah, ini jadi komplementernya, kita bisa tanam di outdoor gitu. Oke. Cepat. Oke, jadi kita tuh nggak bisa memaksa 24 jam kita hidupin lampu terus, tidak bisa ya? Enggak bisa juga, Pak. Nah, karena emang dia tetap akan butuh malam. Dia akan tetap butuh. Atau misalnya gitu ya, seperti di luar negeri gitu, di mana terang itu bisa sampai 18 jam gitu. Bisa nggak sih kita perpanjang misalnya, ini biar lebih cepat nih 18 jam aja nih dia hidupin mataharinya gitu. Apa memungkinkan seperti itu? Kalau sama sekali nggak ada gelap mungkin nggak, Pak ya. Tapi kalau misalnya kita coba riset berapa sih waktu yang paling optimal untuk dia bisa bertumbuh? Nah, itu nanti kita bisa riset juga, Pak. Bisa jadi lebih dari 12 jam. Betul. 16 jam, 18 jam kita bisa juga. Tapi itu kembali lagi nanti akan tetap kita ada R&D-nya dulu. Karena kita pun juga ada orang R&D untuk memastikan nih ketika dia dikasih 18 jam apakah tumbuh optimal, apakah ada drawback-nya. Misalnya ketika dia dikasih cahaya terlalu banyak, dia ada tip burn atau enggak misalnya gitu. Nah, itu potensi-potensi itu yang kita coba minimalisir dengan R&D kayak gitu. Oke. Saya bisa mengerti. Jadi memang dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah optimalnya 12 jam, apakah 16 jam atau ke 18 jam. Itu yang kita masih perlu sama-sama belajar gitu kurang lebih ya. Oke. Dan ini produksi lampu-lampu ini adalah lampu-lampu produksi sendiri? Kalau ini kita dari luar negeri, Pak. Luar negeri? Dari luar negeri. Oke, tadi saya dengar kalau misalnya dari ini dikasih harga sekitar 6 juta per meter persegi. Betul. Itu berarti 6 juta per meter persegi itu sudah termasuk sampai ke atasnya gitu ya? Sampai ke atas. Itu ketinggian sampai ke atas sampai berapa meter maksudnya? Ketinggiannya sampai 3,5 meter, Pak. Sampai 3,5 meter? Itu sampai 5 level. Sampai 5 level? Nah, kalau misalnya 3,5 meter, sekitar 5 level. Jadi kalau misalnya memang seseorang, anggap misalnya saya atau misalnya para penonton kita gitu ya, mereka punya lahan, mereka punya ruko kosong, sebaiknya memang mencari kalau bisa rukonya yang plafonnya lebih tinggi lebih baik gitu ya?
Ya, kalau untuk productivity-nya lebih tinggi, kita bisa buat lebih tinggi lagi. Yield-nya bisa lebih besar gitu ya. Betul, Kalau misalnya kita bisa mendapatkan misalnya nih area pergudangan yang plafonnya bisa sampai 10 meter gitu ya. Iya. Itu bisa, Pak. Cuma mungkin serem aja gitu ya yang panen sama yang nanam. Iya. Oke. Tapi saya juga banyak mendengar kesulitan dari para pemain yang di luar negeri gitu ya. Yang mereka sudah pakai tangga-tangga seperti ini, tangga juga didorong seperti itu. Katanya juga cost-nya cukup tinggi juga. Apakah benar seperti itu, Mas? Cost itu sebetulnya kita banyaknya di listrik, Pak. Di listriknya? Di listriknya. Kalau untuk cost operasional selain listrik sebetulnya masih nomor 2, nomor 3 lah. Yang paling tinggi itu di listriknya. Karena untuk membuat environment yang terkontrol seperti ini, kita kan harus mengontrol lampunya, cahayanya, AC-nya, suhunya, segala macam. Nah, itu membutuhkan energi listrik yang Tadi kalau nggak salah saya ini sampai 9 tingkat ya, Mas Ugi? betul. Oke, kalau misalnya begitu dengan kata lain, dengan lahan yang sama kita bisa menghasilkan yield sampai 9 kali lipat, lebih gede gitu ya? Betul. Apakah cost-nya itu tuh 9 kali lipat lebih tinggi atau cuma 2 kali lipat lebih tinggi, sekitar berapa kali lipat lebih tinggi, Mas? Kalau cost-nya, sebetulnya dari cost capex-nya ya, untuk pembuatan awalnya nggak lebih tinggi banget sih, Pak. Mungkin perbedaannya ya sekitar 2 atau 3 kali lipat. Oke. Tapi yang ada Untuk perbedaan OPEX-nya? mungkin di OPEX-nya. OPEX-nya. Karena untuk di greenhouse yang biasa ya, karena memang pakai matahari juga, nggak pakai lampu. Jadi operasional mungkin akan lebih rendah. Sedangkan kita di sini semuanya kita kontrol, kita pakai lampu. Nah, itu yang bikin OPEX-nya Kalau saya besar. lihat ini kan pompa airnya juga sudah otomatis, juga kita menggunakan banyak kipas untuk menjaga suhunya gitu ya. Betul. Juga ada lampu-lampunya. Ini kalau boleh tahu OPEX-nya berapa kali lipat lebih tinggi daripada farm biasa dengan ukuran yang sama? Dengan ukuran yang sama mungkin 5 kali lipatnya. 5 kali lipatnya lebih tinggi, tapi bisa menghasilkan yield-nya 9 kali lipat lebih gede gitu ya. Jadi masih masuk akal kurang lebih gitu ya. Oke, kalau boleh tahu Mas Wiki tadi namanya? Ya, Kayak Wikipedia gitu ya? Iya, mirip, Pak. Gampang ingat ya. Iya. Mas Wiki, kalau boleh tahu ini kan suhunya juga dijaga supaya rasa tanaman juga bagus, pertumbuhan juga bagus. Itu suhu paling optimal tuh berapa, di suhu berapa Mas Wiki? Kita di sini dijaga 20 sampai 23, Pak. 20 sampai 23. Dan kata lain ini ruangannya ber-AC, habis itu dikasih ini juga ya, dikasih kipas juga ya? Ya, kipas itu sebetulnya untuk sirkulasi udara. Jadi lampu itu kan menghasilkan panas. Pasti. Jadi ketika nggak ada kipas, udara panas itu akan Nempel. berkumpul di situ. Betul. Nah, makanya kita butuh kipas untuk sirkulasi udaranya. Tapi kita maksudnya kipas itu cuma untuk nggak perlu dialirkan ke luar ruangan, nggak perlu gitu ya. Pak. Yang penting udaranya nyebar, panasnya menyebar gitu kurang lebih ya. Karena ketika udara panas yang ada di situ keluar, udara dinginnya masuk. Oke. Ini kalau soal ini misalnya soal pH, soal TDS-nya gitu, itu berarti sudah diotomatisasi semua ya? Sudah otomatis, Pak. Di sini kita ada yang namanya. Kita boleh sambil ngeliat Mas Wiki? Boleh. Oke. Ya. Di sini kita ada yang namanya node controller. Berkontroller ya? Nah, di sini ini sensor kita. Aha. Di sini ada sensor pH, sensor nutrisi, suhu air, suhu udara, semuanya ada di sini. Nah, di sini pun kita juga ada otomasinya. Jadi ketika kita udah set nih di cloud, kita ada sistem cloud-nya juga, software-nya. Ketika kita udah set untuk tower ini, targetnya di ppm 1000 ppm misalnya. Nah, dia akan baca kalau misalnya sekarang ppm-nya kurang dari itu, dia akan otomatis ambil nutrisinya. Kita sambil masuk ya supaya suhunya nggak berubah ya. Boleh. Saya duluan ya, Mas Wiki duluan deh. Monggo, maaf. Ya tutup lagi pintunya, kasihan nanti. Mas Wiki, nanti kalau misalnya nih saya atau para pendengar kita, para penonton kita pengen kerjasama gitu ya, ini berarti semua sudah disediakan ya, mulai dari talangnya, rak-raknya, embernya, semua disediakan. Pak, semua udah kita sediain. End-to-end solution gitu ya? Iya, betul. Luar biasa sekali. Oke, jadi Mas Wiki tadi solusi kita kan end-to-end ya, maksudnya yang penting Anda sudah punya ruko, entah statusnya sewa, entah statusnya sudah pemilikan gitu ya. Nanti Tunas Farm akan datang, Tunas Farm akan survei. Habis itu nanti kita akan tanda kerjasama. Kalau boleh tahu kontrak itu minimal berapa tahun? 5 tahun, Pak. Minimal 5 tahun. Dan nanti apakah yang punya ruko yang menyediakan dana atau Tunas Farm menyediakan dana atau seperti apa untuk semua rak ini? Dari yang punya ruko. Jadi sistemnya seperti franchise, Pak. Seperti franchise jadi ya. beli license kita, nanti kita akan
bangunkan semuanya, terus juga kita juga akan jadi brandnya juga yang Oke. akan menjual produk-produk. Tapi harus pakai brandnya Tunas Farm ya? Betul. Oke, kalau nggak salah saya kan minimal 80 meter persegi. 100 Pak. Oh, 100 meter 100 persegi. Kalau misalnya 6 juta per meter berarti minimal capex yang harus dimiliki adalah 600 juta. Sekitar itu. Dan itu untuk OPEX-nya harus berapa bulan dulu tahannya? Maksudnya biaya OPEX setiap bulannya itu bakal berkisar sekitar berapa yang harus disediakan oleh para penonton ini? Untuk biaya OPEX, untuk kasaran aja Pak ya? Ya, Untuk kasaran aja. range aja nggak apa-apa. Iya, untuk mungkin kita dari nilai keseluruhan ya Pak ya. Jadi Ya. kalau untuk sampai bisa ROI, Ya. itu kira-kira di bulan ke-40-an Pak. Bulan keempat. Bulan ke-40. Bulan ke-40 ROI-nya. ROI-nya. Jadi itu udah termasuk kita hitung juga dari sisi CAPEX-nya, OPEX-nya udah masuk semua. Jadi kira-kira di bulan ke-40. Ini konvensional ya, maksudnya ini kita ngomong udah enaknya 40 bulan lah kurang lebihnya gitu ya. Iya, Bisa lebih lambat, bisa lebih cepat gitu ya. betul. Oke, bulan ke-40 dan katanya kurang lebih sekitar 3,5 tahun bakal balik modal gitu ya. Iya, 4 tahun lah Pak kira-kira. 4 tahun ya. tahun ya. Kita ngomong jelek aja deh 4 tahun gitu ya. Iya. Oke, jadi Mas Wiki, kalau misalnya para penonton kita punya dana kurang lebih sekitar 700 juta, 600 juta mungkin dipakai untuk ini, untuk membangun lahan, 100 juta mungkin untuk pembayaran gaji, untuk nahan OPEX, kira-kira sudah cukup gitu ya? Iya Pak, karena kan untuk OPEX juga kita akan dapat revenue dari penjualan. Betul. Nah dari situ juga kita udah perhitungin untuk pembayaran gaji, untuk pembelian nutrisi segala macam itu udah termasuk juga di sana. Oke, nanti apakah kita para ini orang-orang yang mengambil franchise ini juga harus membayar biaya franchise atau biaya seperti apa pembagian keuntungannya kalau boleh tahu Mas Wiki? Nanti akan ada biaya untuk franchise-nya ke kita juga. Itu range-nya sekitar 10%, 20%. 10 sampai 20% dari cross-nya ya. Cross-nya. Jadi dari omsetnya kurang lebih ya. Berarti tidak ada bayar biaya franchise, jadi cuma membayar biaya 6 juta per meter persegi. Dan kalau sial-sialnya deh nyiapin dana lebih dari 600 lah gitu ya. Iya. 650, 700 juta gitu ya. Jangan Iya. sampai nanti dana pas-pasan Iya, gitu ya. Itu nyalahin itu Tunas Farm ini. Karena bisa jadi gagal tanam, bisa jadi seperti itu gitu Iya. Mas Wiki ya. Oke. Jadi nanti kurang lebih diharapkan mudah-mudahan dalam waktu 4 tahun bisa ROI, tapi tetap tidak ada jaminan bahwa pasti ROI gitu ya, karena kita tidak bisa jamin lah ya, tapi kita akan usahakan 4 tahun bakal balik modal, kurang lebih gitu ya. Ya, secara perhitungan kita sekitar 4 tahun kita udah balik modal. Oke, berarti nanti untuk walaupun di luar kota, itu nanti pemasarannya bisa lewat Tunas Farm juga? Betul Pak, karena kita kan ada kerjasama dengan banyak off-taker juga ya, dari Iya. mulai kafe, restoran, sampai di modern market. Nah kita juga ada off-taker di sana. Jadi misalnya di modern market aja kan sebenarnya tersebar di seluruh Indonesia ya. Iya. Misalnya kita ada partner yang di Malang, nah kita bisa akan coba koordinasikan dengan off-taker yang ada di Malang. Oke, kalau boleh tahu Tunas Farm ini cabangnya sudah ada berapa di seluruh Indonesia Mas Wiki? Karena kita baru Pak ya, baru bulan Januari kemarin kan sebetulnya mulai operation. Jadi Oh, kita baru 3 4 bulan? Betul, jadi sebenarnya kita baru ada di sini, Gading Serpong, sama yang satu lagi di Malang. Di Malang? Malang. Wah, ini idenya revolusioner dan kita doakan semoga Tunas Farm bisa semakin banyak, Amin. semakin berkembang kemana-mana ya. Amin. Tapi kalau boleh tahu Pak Surya sebagai CEO gitu ya, Ya. ini dari apa yang saya pelajari gitu ya. Kalau boleh tahu, kenapa pengen membangun indoor vertical farm? Kita pertama di Indonesia ya. Bisa dibilang begitu Pak, Nah, untuk skala komersial ya. kenapa Pak Surya memutuskan pengen membangun indoor vertical farm pertama di Indonesia itu kenapa? Karena gini Pak, yang jelas kita pengen swasembada pangan. Jadi di setiap daerah itu kita pengen punya sumber makanannya sendiri. Makanya kita mengusung konsep itu farm to table. Jadi kita sebisa mungkin petik hari ini langsung kasihin ke konsumen. Farm gitu. to table. Farm to table. Gitu. Makanya kenapa kita bikin di sini di Gading Serpong? Karena di sini kawasan residensial dan agak menengah ke atas. Nah di situ kita menerapkan konsep farm to table. Jadi semua customer yang datang bisa langsung beli ataupun bisa melalui aplikasi. Nah dari sana kita menyebar di banyak tempat Pak. Jadi sekarang punya di Gading Serpong, nanti bisa punya di Jakarta Selatan, Yes. punya di Jakarta Utara. Betul. Jadi kita bisa memastikan
produk-produk yang fresh, yang paling bagus kualitasnya langsung nyampe ke customer. Produk yang fresh, bagus kualitasnya langsung sampai ke customer. Iya. Tapi tadi kita dengar kan bahwa yield-nya bisa sampai 9 kali lipat. Ini maksudnya paling optimalnya gitu ya. Karena ini tingkat 9 gitu ya. Dengan cost kurang lebih 5 kali lipat. Dengan kata lain kita bisa menghasilkan lebih murah dibandingkan dengan hidroponik farm yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau secara cost untuk productionnya pasti beda ya Pak ya. Yeah. Komponen biayanya kan pasti akan berbeda. Untuk di yang indoor vertical farming dan di greenhouse itu pasti berbeda. Cuman yang jelas ketika kita ngomonginnya udah ke market, kita bisa dapat margin memang cukup besar. Nggak bersaing lah dengan di yang greenhouse. Jadi ini boleh katakan ke kalian cukup prospek lah ya, cukup bagus prospeknya Ya, gitu ya. Betul. Karena saya melihat sendiri juga dari daftar harga yang ada di Tunas Farm di websitenya gitu ya. Harga sayur-sayurnya juga nggak mahal dan cukup bersaing, bahkan boleh dibilang cukup murah gitu ya. Ya. Nah, itu makanya saya heran gitu ya, wah ternyata bisnis ini kalau dijalani dengan serius ternyata bisa cukup prospektif juga gitu Betul, ya. Pak. Buat para rekan-rekannya ya. Apakah ada minimum berapa tahun kerjasamanya Mas Wiki? Yang seperti tadi Pak, 5 tahun. Minimal 5 tahun Minimal ya. 5 tahun. Berarti kalau misalnya ada para penonton kita yang punya ruko statusnya sewa, minimal mesti sewa 5 tahun gitu ya. Ya. Karena kalau sebelum 5 tahun jangan-jangan nggak sempat balik modal gitu ya. Betul. Jangan sampai nyalain Tunas Farm nanti ya. Iya, betul Pak. Ya kita juga pengen memastikan itu sih, karena ketika udah jadi partner kan kita pengennya sama-sama untung kan. Betul, kita betul. bisa kasih mereka value, mereka pun juga kasih kita value seperti itu. Yes, saya bisa melihat ketika para franchisee juga membayar 10%, saya bisa melihat juga bahwa Tunas Farm memang serius gitu ya. Serius pengen menjalankan supaya semakin lama semakin besar, supaya bagian Tunas Farm juga makin gede gitu ya. Ya. Dengan kata lain boleh dibilang ini agak mirip sama franchise-nya Indomaret, yang dimana yang punya ruko ini benar-benar silakan aja rukonya, punya ruko, nggak usah mikir karyawan, nggak usah mikir teknologi, nggak tahu pH, nggak tahu TDS, nggak tahu apa-apa ya bisa gitu ya Bisa, punya. betul. Semua diurusin oleh Tunas Farm. Farm. Dan ini bisa kalau nanti mungkin cita-citanya di luar Indonesia juga bisa juga ini ya harusnya ya. Ya. Kita harapannya ketika di Indonesia memang udah berhasil, udah kita cukup punya banyak stok, kita bisa ekspor juga ke tempat Ya. lain. Dan saya cukup excited ketika tahu dengan prospek ini gitu ya. Karena menurut saya Tunas Farm melakukan satu hal yang sangat baik. Berbeda dengan misalnya kalau misalnya harus misalnya anggap kita buka laundry, buka bengkel, buka Indomaret, buka apapun, di mana lokasi harus bagus gitu ya. Kalau ini mah lokasi di tepi, di dalam gang, ruko yang nggak terpakai, misalnya ruko bekas sarang walet dulu juga di dalam Ya, di bisa, pojok-pojok Pak. itu Bisa. sangat bisa dipakai. Sangat bisa. I see. Kalau boleh tahu Mas Wiki untuk lahan seluas ini berapa meter persegi nih Mas Wiki? Ini kita di sini 24 meter persegi, Pak. 24 meter 24 persegi. meter persegi. Sekitar 4 kali 6 ya? Ya. Iya, berarti sebesar kamar hotel ini ya. Kalau untuk lahan yang tadi katanya 100 meter persegi, itu butuh berapa orang karyawan Mas Wiki? Untuk karyawan paling untuk pengelolanya aja Pak ya. Di lahan ini 2 orang mungkin, sekitar 2 orang. Sekitar 2 orang ya. 2 orang. Oke. Karena memang kita kan semuanya udah otomasi ya Pak ya. Ya. Dari mulai nutrisinya, lampunya semuanya udah otomasi. Jadi memang nggak butuh terlalu banyak orang. Oke. Mas Wiki, saya pengen bahas tentang teknologi sedikit boleh ya? Boleh? Ini kenapa ada lampu yang kuning dan ada lampu yang putih Mas? Nah itu Pak yang tadi saya bilang. Jadi memang ini hasil dari riset kita ya. Selama beberapa bulan sebelum kita operation di bulan Januari, kita udah riset seperti apa sih spektrum lampu yang dibutuhkan, spektrum cahaya yang dibutuhkan sama tanaman supaya dia bisa tumbuh dengan optimal. Nah sebetulnya si tanaman ini untuk dia tumbuh, dia bukan butuh cahayanya Pak, tapi butuh spektrumnya. Betul. Dan butuh intensitasnya. Nah itulah yang kita kemarin teliti, kita udah ada alatnya juga untuk mengukur, dan konfigurasi inilah yang kita dapetin untuk bisa dia tumbuh dengan optimal. Farm ini menurut saya adalah satu farm yang luar biasa yang dilakukan oleh Tunas Farm.
Tapi saya mengerti bahwa tidak semua orang mempunyai modal yang cukup besar untuk bisa memulai farm seperti ini. Bagaimana kalau misalnya Anda adalah seorang pemula, yang dimana Anda juga tidak punya modal terlalu besar, dan Anda ingin belajar bagaimana mulai dari menyemai, lalu bagaimana masa peremajaannya, lalu bagaimana cara membuat lalaunya, cara buat yang lain-lainnya. Nah, saya sudah mengunjungi satu buah farm yang membeberkan rahasianya secara lengkap. Tidak pelit sama sekali, semua rahasianya dibuka dan Anda bisa nonton. Dan video ini saya buat spesial, tidak dipotong-potong supaya ilmunya bisa lengkap. Oke? Karena nonton di video di atas ini, oke? Langsung Anda nonton dan Anda akan belajar bahwa inilah yang paling lengkap di antara semua yang pernah ada. Salam dahsyat buat Anda.